Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga para sahabat beserta keluarga terkasih selalu dalam keadaan sehat, baik, sukacita dalam lindungan kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Ari Wibowo Nata Antaka. Baik, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Danto, apa kabar Romo? Luar biasa, Mbak Gio. Ya, Puji Tuhan, Romo. Baik selalu keadaannya ya Romo ya. puji Tuhan, sehat ya. Semoga Amin. sahabat Oase Rohani Katolik juga sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan untuk hadir menjumpai sahabat ORK dimanapun berada. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, serta Mbak Gio dan semua yang mendengarkan, mari kita satukan hati dan budi kita sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari raya semua orang kudus, kami berdoa kepadamu. Semoga dengan inspirasi orang-orang kudus dalam gerejamu, kami juga tergerak untuk menjadi semakin sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Dengarkanlah kami, dan juga berkatilah para pendengar secara khusus sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga dengan renungan yang menjadi santapan rohani kami ini, kami disegarkan dan boleh mengikuti Putramu Yesus Kristus menjadi sempurna seperti Engkau. Dan akhirnya kami boleh memberikan kesaksian kasih-Mu. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Wahyu, surat pertama Rasul Yohanes, dan Injil Matius. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, sambil merayakan hari pesta untuk menghormati semua orang kudus. Pada hari raya ini, para malaikat pun turut bergembira dan bersama-sama memuji Putra Allah. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin.
puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik, kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya baik, Romo Danto dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo, dari bacaan kita hari ini ada inspirasi iman apa, Romo, yang dapat kita pelajari? Iya, hari ini adalah hari raya. Karena hari raya, maka secara liturgi ini adalah hari di mana semua orang Kristiani, orang Katolik wajib datang ke gereja untuk merayakan hari dengan kualitas pertama ini. Maka dalam perayaan Ekaristinya tentu juga ada lebih dari satu bacaan, ya. Ada dua bacaan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Mungkin sebelum sampai ke apa warta sukacita dari bacaan, pertanyaan lebih pengantar adalah mengapa kita merayakan hari raya semua orang kudus? Iya, Romo. Karena 1 November dan esok 2 November juga merayakan misa lagi. Besok 2 November juga adalah setingkat hari raya. Kita menyebutnya sebagai peringatan mulia arwah semua orang beriman. Ya, setingkat dengan hari raya itu. Apa yang kita rayakan pada hari raya semua orang kudus dan juga pada hari raya arwah semua orang beriman? Yang kita merayakan dua-duanya adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Ya. Yang pertama, jiwa-jiwa yang sudah berbahagia, yang sudah dikuduskan, yang sudah dianggap masuk dalam kehidupan yang membahagiakan bersama Allah. Sedangkan tanggal 2 itu jiwa-jiwa yang masih di dalam perjuangan untuk menuju kepada kerajaan Allah. Ya, mereka tetap kita doakan. Begitu ya. Lalu kembali lagi, mengapa kita merayakan hari raya semua orang kudus? Orang kudus itu muncul karena dia orang biasa, tetapi di dalam hidupnya dia mengarahkan diri menjadi pengikut Kristus dengan jatuh dan bangun, dan tetap setia pada iman akan Tuhan Yesus
di akhir hidupnya. Maka inspirasi hidupnya menjadi inspirasi orang-orang Kristiani yang masih dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ya. Nah, orang kudus itu kan juga macam-macam ya. Kita disebut kudus itu kan karena ada santo ya. Iya. Tapi sebelum menjadi santo itu ada yang disebut beata atau beato ya. Itu adalah yang berbahagia. Maka Injilnya tadi juga berbahagialah ya. Lalu sebelum sampai kepada berbahagia, gereja juga mengusulkan ada yang disebut vulnerabilis, yang dihargai, yang dihormati. Jadi ada tingkatan ya. Sebelum sampai kepada kudus itu ada beato-beata, lalu di bawah ada vulnerabilis ya, yang dihargai, yang dihormati. Lalu inspirasi hidupnya menginspirasi orang-orang Kristiani yang sekarang ini sedang dalam peziarahan di dunia ini. Jadi ini latar belakang umum ya. Jadi mengapa kita merayakan hari raya semua orang kudus ya. Orang kudus hanya dikenal di dalam gereja Katolik ya. Oh iya Romo. Dalam gereja Katolik baik ritus Barat maupun ritus Timur ya. Iya. Kemudian Romo, orang kudus ini berarti bukan hanya santo atau santa ya Romo ya. Tadi yang seperti Romo sampaikan. Ya, bisa orang yang berbahagia, beato-beata, bisa vulnerabilis yang dihargai, dihormati. Tapi itu adalah sebuah proses sebetulnya. Untuk diakui secara universal, dia disebut gereja, menyebut dia sebagai kudus karena ada requirement yang telah dipenuhi. Gereja mengusulkan dia sebagai yang beata, beato atau yang berbahagia karena requirements-nya mungkin sebagian terpenuhi, sebagian belum gitu ya. Atau yang masih diusulkan ya, itu yang disebut dengan vulnerabilis yang dihargai atau dihormati. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Gio terkait dengan bacaan pertama, Kitab Wahyu. Sebenarnya Kitab Wahyu itu kitab yang mau memberikan sharing pengalaman hidup rohani dari pengarangnya. Ya, pengarangnya adalah Yohanes. Yohanes ya. Di sini Romo ya disebutnya. Ya, aku Yohanes melihat malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Lalu juga apa yang terjadi di sana? Jangan merusakkan bumi. Kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya. Kemudian juga di situ ada penglihatan dari penulis. Apa yang dia lihat? Kumpulan besar orang banyak, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka ini berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Gambaran apa ini? Ini gambaran orang-orang kudus yang dianggap sudah masuk di dalam kerajaan surga. Iya. Sebutan anak domba itu merefer pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya Romo. Iya. Kemudian Romo kalau untuk meterai Allah itu apa maknanya ya Romo? Meterai Allah berarti orang yang dimeteraikan itu kalau dulu menurut orang Roma adalah orang yang diberi tanda seumur hidup. Maka meterai Allah berarti ini adalah penanda dari Allah bahwa selamanya dia akan hidup seperti itu, menjadi milik Allah ya. Hidup dalam kegembiraan dan kebahagiaan seperti itu. Iya, iya. Ya. Lalu inti dari kabar sukacita dari bacaan pertama adalah kalau engkau bisa menjadi sempurna dan menjadi orang yang kudus, maka kehidupanmu pada akhir zaman seperti yang aku lihat sekarang ini. Yaitu dia memakai jubah putih, berada di depannya ada tahta, ada anak domba, ya, dan mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Singkat kata, kebahagiaannya tak terhingga karena boleh melihat wajah Allah selama-lamanya, forever and ever. Gitu. Iya, Romo. Lalu kalau kembali ke bacaan kedua sekarang. Dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menyebut
para murid adalah anak-anak Allah, semua pendengarnya. Mengapa disebut anak-anak Allah? Karena kasih Allah yang begitu besar. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah sebutan untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu luar biasa. Saudaraku terkasih, sekarang kita ini sudah anak Allah. Tapi bagaimana keadaan kita kelak belum nyata. Jadi yang disebut anak Allah ya saat ini, sekarang ini. In the future, who knows? Kita nggak tahu. Tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, ini mulai berbeda. Karena apa? Karena ada unsur dan dimensi eskatologisnya. Eskaton artinya dimensi akhir zaman, dimensi kehidupan kekal. Jadi, kalau Kristus menyatakan dirinya pada akhir zaman sama seperti sekarang ini, maka kita juga akan melihat siapa Kristus sebenarnya. Jadi ini pemahamannya lebih teologis ya. Apa maksudnya pemahaman teologis? Secara teologis dijelaskan oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus yang kita lihat nanti adalah Yesus yang sama kita alami sekarang ini. Kapan disebut nanti? Ketika kita meninggal, ketika kita kembali pada kerajaan Allah, itulah akhir zaman. Lalu, apa yang membuat kita bisa melihat? Nah, sini dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yang membuat kita terkoneksi dengan Yesus yang akan datang adalah pengharapan. Pengharapan itu membuat kita mampu untuk menjadi semakin sempurna, semakin baik, semakin kudus, dan dengan demikian mampu melihat Dia seperti apa adanya. Iya, Romo. Jadi pengharapan bahwa kita pun nantinya akan seperti Tuhan Yesus yang dalam artian diangkat dengan mulia gitu ya, Romo. Betul. Pengharapan itu kan bagian dari iman Kristiani. Iya. Ya, kalau yang lain kan Santo Yakobus mengatakan iman tanpa pengharapan sia-sia. Iya. Kalau di sini surat Rasul Yohanes, pengharapan itulah yang menghubungkan kita dengan Kristus eskaton, Kristus yang akan datang, Kristus yang nanti muncul dalam akhir zaman. Tapi tentunya manusia juga harus terus mengupayakan juga ya, Romo, supaya menjadi layak begitu ya, Romo. Betul. Di hadapan Allah. Nah, itu nanti jawabannya pada Injil. Oh, iya, bagaimana baik, bisa Romo sampai ke sana? Nah, nanti kita lihat sabda bahagia dari Yesus. Iya. Kemudian Romo, saya ingin tanya juga dari yang surat Rasul Yohanes, mengapa ada disebut juga bahwa dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah, Romo? Dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Tapi juga dikatakan oleh surat Rasul Yohanes, dunia juga tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Tuhan Yesus maksudnya. Iya, di situ dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Karena dunia tidak mengenal Yesus, sedangkan kita adalah anak-anak Yesus, ya bagaimana Dia mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Gambaran dari surat Rasul Yohanes ini memang agak pesimis melihat dunia, ya. Dunia dikaitkan dengan maut, dunia dikaitkan dengan dosa, dunia dikaitkan dengan kejahatan. Kegelapan seperti itu. Maka semua yang berbau duniawi itu ya berbau dengan kejahatan, dosa, maut, ya. Sehingga nggak mampu bisa melihat yang disebut anak Allah. Apalagi dia juga tidak bisa mengenal Yesus. Seperti itu. Pahamnya adalah paham pesimis tentang dunia. Tentang dunia ya, Romo. Begitu. Iya. Ya, baik Romo Danto, terima kasih untuk semua yang Romo sudah jelaskan, sudah sampaikan untuk kita semua. Permenungan iman dari bacaan pertama dan kedua ya, Romo. Iya, betul. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang iman kita, Romo, di sesi kedua, Sahabat Oase Rohani Katolik.
Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Hieronimus Ridanto, Ari Wibowo Nata Antaka, dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita lanjutkan permenungan iman kita, kembali kami sampaikan informasi kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang ingin memberikan saran, sharing, ataupun masukan, dapat diberikan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Nah, Romo Danto, melanjutkan permenungan iman kita dari sesi pertama tadi, Romo. Silakan Romo, dilanjutkan kembali yang mungkin pembahasan dari bacaan liturgi kita yang masih terkait dengan di sesi pertama tadi, Romo. Baik. Pada sesi pertama tadi kita sudah membahas bagaimana kekudusan itu menjadi sebuah penglihatan dari kitab Wahyu, ya. Kekudusan pada akhir zaman itu digambarkan sebagai yang berjubah putih di depan tahta anak domba dan sukacita yang luar biasa dan sebagainya. Dan di dalam bacaan kedua surat Rasul Yohanes, ya, kita juga diajak untuk melihat bagaimana kita harusnya bahagia disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kebahagiaan ini hanya muncul karena disebut anak Allah karena kita dekat dengan Allah, karena kita mampu melihat kasih Allah, karena Allah begitu besar kasih setianya kepada kita, ya. Jadi kekudusan itu juga mencakup kegembiraan dan sukacita sebagai anak Allah. Nah, dalam bacaan Injil pada hari ini, Injil Matius, ya, kita berjumpa dengan sabda bahagia. Sabda bahagia ini seolah-olah mau mengatakan kepada kita untuk mencapai kepada kekudusan, mencapai pada kesempurnaan hidup, ada beberapa hal yang harus kita lalui sebagai seorang beriman. Bagaimana ini dijelaskan? Mari kita lihat bersama-sama. Yesus berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Kalau kita berpikir dengan cara duniawi sebagai anak-anak dunia ini, bagaimana bisa disebut bahagia orang miskin kok? Miskin itu logikanya ya menderita, ya sedih, nggak bisa makan, susah, nangis. Tapi ini disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini kalimat yang sangat antagonis, ya. Bersukacitalah atau berbahagialah yang berduka cita. Duka cita itu identik dengan kesedihan. Iya, sudah jelas-jelas ya, Romo. Betul, ini kan antagonis. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ini masih oke, ya. Orang lemah lembut tidak selalu berbahagia, tapi di sini dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini juga antagonis. Bagaimana saya lapar dan haus harus berbahagia? Ini tidak masuk akal nih. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, mungkin ini masih bisa kita terima. Orang yang murah hati diajak untuk senantiasa berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Nah, ini dianiaya kok berbahagia. Lebih ekstrim lagi, Romo. Lebih ekstrim lagi, betul. Berbahagialah jika kamu dicela atau dianiaya. Berbahagia. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus adalah ukuran yang bukan ukuran duniawi. Karena kalau ukuran duniawi tidak masuk akal. Tapi ukuran yang dimaksud oleh Yesus tentu ukuran surgawi, ya. Ukuran rohani. Ukuran yang mungkin bagi kacamata orang dunia tidak pas.
Tetapi bagi Yesus ini menjadi kekhasan seorang Kristiani. Pengikut Yesus kalau mau berbagi ya kayak begitu. Seperti apa? Ya bertentangan sebagian besar tadi dengan yang di duniawi. Miskin di hadapan Allah ya Romo tadi. Betul. Miskin di hadapan Allah, apa maksudnya? Miskin di hadapan Allah artinya saya telanjang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu kan sebetulnya kita nggak bisa menggunakan atribut-atribut kita. Seorang yang sarjana, seorang yang status sosialnya tinggi, kita tidak bisa menggunakan kekayaan kita. Di hadapan Allah mau kaya mau miskin ya sama. Di hadapan Allah mau pakai pakaian yang indah atau pakaiannya gombal ya sama. Di hadapan Allah semua itu sama. Maka Yesus memilih yang miskin. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang telanjang di hadapan Tuhan apa adanya, original. Tidak ditutup-tutupi dengan segala kebaikan. Mau apapun kebaikannya, kebagusannya, ketinggiannya dalam status atau kehebatannya dalam intelektual, Allah tidak melihat itu. Jadi berbahagialah. Kadang-kadang kan kita mengukur segala sesuatu dari standarnya dunia ya Romo. Nah, pakaiannya ada brandnya apa enggak sih? Dia tuh punya rumah berapa banyak sih? Dia tuh punya gaji berapa hebat sih? Iya. Itu di hadapan Allah, nah, itu tidak dilihat gitu ya. Maka kalau kita mau mencari kebahagiaan, tempatnya tidak di situ. Tidak di uang, mungkin uang penting tapi bukan yang pertama. Tidak di materi, mungkin materi penting tapi bukan yang pertama. Tidak di status, jabatan, gengsi. Mungkin gengsi membuat kita menjadi bermartabat dan mulia, tapi kebahagiaan tidak terletak di sana. Begitu. Iya, Romo. Apakah yang miskin di hadapan Allah ini juga artinya bahwa supaya kita tuh selalu ingat bahwa kita itu dalam segala hal membutuhkan Allah juga, Romo? Bisa. Jadi miskin di hadapan Allah artinya ya kita nggak berdaya di hadapan Allah. Karena itu kita butuh Allah. Kadang-kadang kan orang, saya butuh duit kok, saya nggak butuh Allah gitu ya. Saya butuh jabatan yang bermartabat kok, saya nggak butuh Allah. Kalau ini sudah terselesaikan buat saya, problem solve. Problemnya sudah terpenuhi. Apakah saya masih butuh Allah? Justru kan orang pertanyaannya dalam keadaan yang sedang berkecukupan, apakah Allah masih dibutuhkan? Nah, di negara-negara Eropa yang hampir semuanya sejahtera, Allah ditinggalkan. Iya, Romo. Tapi ketika Paus datang ke Asia Pasifik, Asia Oseania, dia mengalami kegembiraan. Karena apa? Dia disambut seperti umat beriman menyambut Allah, gitu kan? Dan luar biasa disambut kegembiraan. Luar biasa. Iya. Iya. Dia kan punya kesaksian Paus Fransiskus ketika bulan September 2024, tanggal 5 itu datang ke Indonesia dalam sebuah homilinya di Piazza San Pietro, dia berkata kepada para peziarah, kita ini kerap kali berpikir Eropa sentris. Apa-apa Eropa, padahal di luar sana iman umat itu sangat hidup, sangat dinamis. Ya. Molto grande ya, grande. Jadi di luar sana tuh besar sekali ya. Iman hidup umat yang menjadi pengikut Kristus luar biasa. Meskipun secara persentase orang Katolik di Indonesia hanya 3%. 3% dari seluruh populasi. dunia. Populasi Indonesia. Oh, ya. Indonesia. Hanya populasi Indonesia kan 280 juta. Ya, orang Katoliknya mungkin 3%, numbernya ya 8 atau 9 juta. Yeah. Tapi bagaimana iman mereka hidup dan dinamis di tengah-tengah pluralisme di Indonesia? Gitu. Iya, Romo. Jadi kembali lagi, bagaimana di sini ukuran duniawi itu kadang-kadang tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan menurut parameter yang ditentukan oleh Tuhan Yesus.
Iya. Kadang-kadang malah bertolak belakang begitu. Kemudian di bacaan Injil ini kan juga ada disebutkan berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran gitu ya Romo ya. Itu sebenarnya maknanya apa sih Romo kalau dihubungkan dengan kehidupan kita di masa sekarang? Ya, kadang kan kita berpikir lapar dan haus itu secara physically ya. Physical itu secara fisik, bagaimana tubuh saya lapar, bagaimana tubuh saya haus, ya udah jajan aja di kantin semua terpenuhi selesai gitu. Tapi bagi Yesus berbahagia itu ya bukan sekedar itu tingkat yang paling rendah gitu ya. Bagi pengikut Kristus harus lebih tinggi, harus naik kelas. Nggak cuma di situ ya yang disebut bukan ukuran berbahagia kebutuhan itu. jasmani aja Ya, ya bukan Romo. hanya kebutuhan jasmani, tapi lapar dan haus akan kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, kebutuhan relasi perjumpaan dengan Allah. Kalau itu terpenuhi ya hebat. Karena di dalam Injil Yohanes kan juga Yesus mengatakan, Akulah kebenaran, kehidupan, dan jalan. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lagi mengalami kehausan dan kelaparan, gitu kan? Artinya ya pribadi Yesus adalah pribadi yang membawa kelegaan pada setiap orang. Jadi kalau kamu berhenti pada makanan dan minuman itu rendah. Tapi kalau kamu sampai pada relasi yang akrab, relasi yang dalam dengan Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa aku tidak lagi akan merasa lapar dan haus secara imani, secara spiritual. Dan kuncinya pada relasi dengan Yesus. Iya, waduh, maknanya mendalam ya Romo ya. Iya. Kemudian dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil ini apa Romo kalau bisa ditarik benang merahnya? Benang merahnya adalah pusat hidup kita harusnya pada Kristus. Karena orang-orang kudus itu disebut kudus karena dia menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Kristus menjadi pedomannya, Kristus menjadi pegangannya, bahkan sampai akhir hidupnya mereka mati menjadi saksi-saksi Kristus. Orang kudus disebut kudus karena Yesus ada dalam hidupnya. Jadi meneladani, mengikut, dan mendengar, melaksanakan juga ya Romo ya. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya kan Yesus mengajarkan, pikulah salib, gitu kan, dan ikutlah aku. Ya, artinya apa? Untuk menjadi pengikut Kristus seperti orang-orang kudus yang dipuji, yang dimuliakan di dalam gereja, itu mereka menjadi itu karena ada sebuah proses. Prosesnya apa? Yaitu memikul salib. Yang kadang-kadang kan kita salib itu bukan untuk dipikul kan. Kayak ibu salibnya jadi kalung gitu ya. Liontin. Liontin atau jadi cincin. Ya itu indah. Tapi kadang-kadang lihat salib besar ya kita singkirin atau kita letakkan. Kalau bisa menghindari. Kalau bisa menghindari. Salib itu kan untuk dipikul. Kalau engkau sudah memikul salib itu, ikutlah aku. Tapi kan itu mudah ya untuk dikatakan ya. Karena kan setiap orang punya salib dengan aneka macam hal ya. Ada yang salibnya berat, ada yang salibnya pada suaminya, ada yang salibnya pada putra-putrinya, ada yang salibnya mungkin juga pada masalah-masalah keluarga, atau mungkin salibnya di kantor, pekerjaan, dan bahkan di masyarakat. Tapi kita tidak boleh meletakkan salib. Kita tetap harus membawa dan memikul salib itu agar kita bisa mencapai kekudusan, kesempurnaan hidup seperti orang-orang kudus yang dirayakan. Iya. Jadi bisa dibilang ketaatan kita memikul salib juga akan membawa kita pada kekudusan ya Romo. Betul sekali. Betul. Iya.
Baiklah, terima kasih Romo Danto untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga memberkati untuk seluruh pendengar Oase Rohani Katolik. Baiklah, pendengar sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik dan Mbak Gio serta para pendengar di studio, mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santo-santa yang ada di sekitar kami, atas orang-orang kudus yang hari ini kami rayakan. Kami bersyukur atas keutamaan dan teladan hidup yang telah Kau anugerahkan kepada mereka. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu agar kami tetap setia dalam proses untuk berjalan menuju kekudusan, menuju kesempurnaan, seperti Bapa sempurna adanya. Ajarlah kami untuk dengan rendah hati mampu meneladan keutamaan Kristiani. Ajarlah kami dengan rendah hati untuk berbahagia seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam sabda bahagia. Dan akhirnya, ajarlah kami untuk dapat memikul salib seperti putra-Mu Yesus, agar kami semakin sempurna menjadi pengikut-Nya. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas inspirasi dan renungan pada hari ini. Semoga renungan ini menginspirasi kami untuk menjadi orang-orang yang mau belajar, yang mau rendah hati, yang mau memikul salib-Mu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Danto untuk kehadirannya untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.